Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Saya Muhammad Androsyah Putra dari kelas pagi 03 ingin menjelaskan pengertian hukum perdata menurut para ahli. Pengertian hukum perdata. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum atau orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan pribadi dan subjek hukum tersebut. Hukum perdana bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan, usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Dari buku Hukum Perdata Indonesia oleh PNH Simanjuntak 2015, berikut pengertian hukum perdata menurut para pakar sarjana hukum. Yang pertama, Profesor Subekti SH. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 2. Profesor Sudiman Kartohodjiprojo SH. Hukum perdata atau material adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. 4. Profesor Dr. R. Wirjono Projikoro SH. Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Yang kelima, Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn. Hukum perdata adalah peraturan-peraturan yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Arti hukum perdata dalam arti luas dan sempit. Profesor Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Adapun hukum perdata dalam arti sempit dipakai sebagai lawan hukum dagang. Sementara menurut Profesor Sudewi Sofwan, hukum perdata tertulis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum perdata yang perdata dalam arti sempit. Sementara hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum dagang. Berikut kesimpulannya. 1. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH yaitu hukum pribadi, hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. 2. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH KUHD beserta peraturan-peraturan undang-undang tambahan lainnya atau seperti hukum agraria, hukum adar, hukum Islam, dan hukum perburuhan. Pembagian hukum perdata. Dalam buku Hukum Perdana Indonesia oleh PNH Simanjuntak 2015 ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu yang pertama, hukum perorangan atau personens recht adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal percakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga atau family recht adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan. 3. Hukum harta kekayaan atau vermogensrecht adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi 2 jenis hak, yaitu A. Hak mutlak berlaku
terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten. B. Hak relatif. Hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum, di mana pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain, seperti perjanjian jual beli dan perjanjian kerja. 4. Hukum waris atau erfurch adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya. Selanjutnya, asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau dikenal juga dengan istilah Burgerlijk Wetboek atau BW. BW terdiri dari 4 bagian, yaitu buku 1 memuat hukum tentang orang, buku 2 memuat hukum tentang benda, buku ketiga memuat hukum tentang perikatan, dan buku keempat memuat hukum tentang pembuktian dan kadaluarsa. Dalam hukum perdata, berikut asas-asas yang lazim digunakan. 1. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1-3 BW. Asas 2. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili, tercantum dalam pasal 5A dan seterusnya BW. 3. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tercantum dalam pasal 1330 BW. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan. 4. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial, bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. 5. Asas pacta sunt servanda. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik. 6. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan. Sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.